Bab ke-70. Bab 70, Lelang Harta Karun. Chu Wangqing tercengang. Zhao Xian mengangguk sedikit. Tiba-tiba dia bertanya. Kudengar Nona Chu pernah memecahkan rekor lelang 900.000 batu spiritual kelas menengah. Kurasa dia sudah melihat banyak kejadian besar, kan? Setelah mendengar ini, Chu Wangqing mengangguk sedikit dan berkata, "Ini wajar." Seketika, jejak keraguan muncul di matanya dan dia bertanya, "Gadis kecil, saya tidak tahu apa maksud Presiden Zhao dengan mengajukan pertanyaan ini." Zhao Xian tersenyum tipis dan melambaikan tangannya sambil berkata, "Tidak apa-apa. Aku hanya khawatir Nona Chu belum pernah melihat acara besar. Suasana hatinya akan sulit stabil selama pelelangan." Mendengar ini, Chu Wangqing memiliki sedikit ketidakpuasan di matanya. Siapa dia, Chu Wangqing? Meskipun dia seorang wanita lemah, dia baru berusia 23 tahun, dan kultivasinya telah mencapai puncak alam Luo Wen. Tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak rendah. Terlebih lagi, dia telah menjadi juru lelang selama bertahun-tahun dan telah melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi senjata spiritual terbaik, dia juga memegang banyak harta karun kelas tinggi. Dia merasa bahwa ucapan Zhao Xian terlalu merendahkan dirinya. Memikirkannya, bibir dan giginya sedikit terbuka. Meskipun dia sedikit tidak puas dalam hatinya, nadanya masih sangat lembut dan dia berkata, "Presiden Zhao bercanda." Gadis kecil itu bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia masih memiliki tekad, tetapi dia tidak tahu apakah harta yang dilelang Presiden Zhao kali ini. "Apakah kamu siap? Bisakah kamu memberi penjelasan singkat kepada gadis kecil itu?" Sebagai juru lelang, dia tentu perlu mengetahui informasi tentang barang lelang terlebih dahulu. Kalau tidak, kalau dia, sebagai juru lelang, bahkan tidak tahu apa yang akan dilelang, bagaimana dia bisa membanggakan kenaikan harga barang itu? Zhao Xian tidak ragu-ragu saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan menyerahkan cincin penyimpanan. "Berikut ini semua lot yang perlu dilelang kali ini, dan saya telah mengaturnya berdasarkan urutan. Sisanya akan diserahkan pada Nona Chu." Zhao Xian tersenyum. Setelah melihat nada bicara Zhao Xian jauh lebih tenang dan kata-katanya tidak menyinggung seperti sebelumnya, ketidakpuasan di hati Chu Wangqing juga banyak memudar. Presiden Zhao, dia orang yang cukup baik. Tentu saja, dia tahu beberapa hal tentang kamar dagang Qin Yun sebelum dia datang. Dia juga tahu bahwa Vao Xian, sebagai presiden, seorang diri membunuh Xiang Yuntian, anggota terkuat dari sekte Haoyu. Bunuh orang terkuat di puncak Shadowing Void Realm. Ini saja sudah cukup membuktikan teror Zhao Xian. Sungguh mengejutkan bahwa seorang pria sekuat itu dapat memperlakukan dirinya sendiri dengan sikap seperti itu. Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, jadi dia mengambil cincin penyimpanan itu dan mulai menyelidikinya. Tepat pada saat itulah harta karun dalam cincin penyimpanan muncul di hadapannya. Dia langsung membeku di tempatnya. Dadanya terus naik turun, lekuk tubuhnya yang anggun pun ikut melayang. Chu Wangqing menarik napas dalam-dalam dan tidak mempercayai matanya. Ini. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi bibir merahnya tidak bisa menahan gemetar, dan dia tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap untuk waktu yang lama. Penatu wali di samping juga tampak bingung saat melihat ini. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Nona Chu ini selalu sangat tenang dan elegan? Mengapa Anda tiba-tiba merasa takut? Mungkinkah harta karun yang akan dilelang Tuan Presiden hari ini terlalu berharga? Mungkin bukankah gadis itu mengatakan bahwa dia berpengetahuan luas dan memiliki konsentrasi yang baik? Penatu wali bingung. Namun hati Chu Wangqing sudah kacau balau. Dia tidak pernah berpikir, di provinsi Beizhou yang kecil ini, untuk dapat bersentuhan dengan harta karun seperti itu. Tidak heran Presiden Zhao bertanya padanya apakah dia pernah melihat pemandangan besar sebelumnya. Dia mengira Presiden Zhao memandang rendah dan mempermalukannya. Tampaknya sekarang,
Dia benar-benar salah paham terhadap Presiden Zhao. Memikirkan hal ini, Chu Wangqing menyimpan cincin itu dengan khidmat, dengan permintaan maaf yang sangat tulus di wajahnya yang lembut. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Maaf, Presiden Zhao, tadi saya pikir Anda meremehkan saya, tetapi saya salah paham. Gadis kecil itu harus berusaha sekuat tenaga untuk pelelangan hari ini, dan dia tidak akan pernah mempermalukan nama-nama harta karun ini." Mendengar ini, Zhao Shan menyipitkan matanya dan tersenyum. "Kalau begitu itu tergantung pada kinerja Nona Chu." Chu Wangqing pun langsung mengundurkan diri dan pergi. Sebagai juru lelang, dia tentu harus berpikir cermat tentang cara membangkitkan emosi. Tapi sejujurnya, adapun harta karun di dalam cincin penyimpanan, bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia bisa melelangnya dengan harga setinggi langit hanya dengan pergi ke sana. Ini bukan omong kosong, juga bukan sanjungan terhadap diri sendiri. Dalam keadaan normal, ketika juru lelang perlu berbicara untuk menaikkan harga, kebanyakan di antaranya hanyalah harta karun yang relatif biasa. Pada saat ini, juru lelang perlu mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menemukan keunikan harta karun ini, dan kemudian memperkuat keunikan ini melalui pesona bahasa, sehingga membangkitkan keingintahuan penonton dan menaikkan harganya. Tetapi jika itu adalah harta karun berkualitas tinggi, mengapa juru lelang perlu buka mulut? Para penonton tentu tahu apa harta karun yang terbaik, jadi mereka semua berebut untuk mendapatkannya seperti orang gila. Tunggu sampai Chu Wangqing pergi. Penatuali juga datang dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Tuan Presiden, harta apa yang akan Anda lelang kali ini? Ingin tahu?" Zhao Shan melirik Tetuali sambil tersenyum tipis. Tidak, tidak, aku hanya bertanya dengan santai." Tetuali segera melambaikan tangannya karena takut menyinggung Zhao Shan. Zhao Shan tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, kamu akan segera tahu kapan pelelangan dimulai." Penatuali menyeka keringat dingin di kepalanya dan segera membungkuk dan berkata, "Ya. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau mengintegrasikan sumber daya beberapa cabang?" Zhao Shan tiba-tiba bertanya lagi. Zain tidak berada di kota Hayun sekarang, tetapi telah diatur oleh Zhao Shan untuk pergi ke cabang lainnya. Tujuannya juga sangat sederhana, untuk mengirim semua koleksi harta karun di cabang lain kembali ke kota Hayun. Tentu saja, ada juga persyaratan untuk bayi. Nilai tidak boleh lebih rendah dari tingkat Xuan. Jadi seseorang perlu melakukan statistik. Jika tidak, kesalahan dapat dengan mudah terjadi. Zhao Shan secara alami mengirim Zain, yang memiliki kemampuan luar biasa, untuk mengatasinya. Sudah beberapa hari berlalu, jadi seharusnya ada beberapa pergerakan. Penatuali segera berkata, "Penatua Zai kekurangan tenaga kerja, dan sumber daya dari 10 cabang harus ditinjau oleh Penatua Zai, jadi kecepatannya akan jauh lebih lambat." Mendengar ini, Zhao Shan mengangguk. "Sangat sulit untuk memimpin 10 cabang. Ketika Shan kembali, aku akan memberinya hadiah yang bagus," kata Zhao Shan sambil diam-diam membagikan pil wumu. Pintu masuk ke tempat tersebut masih ramai. Masih ada waktu sebelum lelang dimulai. Zhao Shan tidak terburu-buru dan memeriksa panelnya. Pembawa acara Zhao Shan. Usia 22 tahun. Kultivasi alam dan lapisan kedua. Kungfu Huang Grade High Grade. Teknik pengumpulan roh 12/300 untuk pemula. Xuan Grade High Grade. Teknik burung hijau dan bulu merah 23/500 untuk pemula. Low Grade. Teknik 3000 air lemah sempurna. Seni bela diri, Huangji tingkat tinggi. Tinju naga dan harimau tingkat pemula 52/300. Seni bela diri tingkat tinggi, Diji, teknik tombak longyen sempurna. Pengalaman keterampilan yang tersedia saat ini, 90.000 poin dapat digunakan untuk memahami keterampilan atau membuat keterampilan Anda sendiri. Pengalaman seni bela diri yang tersedia saat ini, 111.000 poin dapat digunakan untuk memahami seni bela diri atau membuat seni bela diri Anda sendiri.
Fragmen alat yang tersedia saat ini, 116 poin dapat digunakan untuk meningkatkan senjata atau membuat senjata. Batu universal yang tersedia saat ini, 3. Jumlah pengembalian yang tersisa, 98 kali. Jumlah sampah yang diubah menjadi harta karun saat ini, 50 kali. Jumlah waktu yang tersisa untuk mengubah sampah menjadi harta karun juga ditampilkan di panel. Jika dihitung akumulasi dan penggunaan Zhao Xian hari ini, waktu yang tersisa seharusnya adalah 55. Namun tadi malam dia mengubah 5 hal menjadi harta karun. Dan salah satu di antaranya bahkan memicu serangan kritis ekstra. Di dalam lingkaran penyimpanan, ada 2 benda yang diperoleh tadi malam dengan mengubah sampah menjadi harta karun. Bab ke-71. Bab 71. Senjata spiritual terhebat, makanan pembuka. Dengan 2 harta karun ini, penilaian barang lelang seharusnya mendekati S. Aku penasaran apakah ada peluang untuk mencapai level S. Zhao Xian memikirkannya, dan harapan muncul di hatinya. Di dalam rumah lelang, seluruhnya, lebih dari 20.000 kursi terisi saat itu. Rumah itu penuh sesak. Lantai kedua sebenarnya sudah penuh saat ini. Anda harus tahu bahwa untuk menghindari kepadatan, Zhao Xian juga secara khusus menetapkan aturan untuk lantai 2. Hanya ketika kultivasi seseorang mencapai alam kekosongan rusak, seseorang dapat duduk di lantai kedua. Dalam kasus ini, lantai kedua sebenarnya masih penuh. Ada begitu banyak orang kuat yang tertarik kali ini. Namun tak lama kemudian, tempat itu sudah penuh sesak oleh orang. Di luar tempat acara, suasana masih ramai. Hanya saja kebanyakan orang tersebut adalah orang biasa yang tidak berkultivasi. Atau tingkat kultivasinya lebih rendah dari alam Luowen. Lagi pula, lelang ini menarik terlalu banyak orang berkuasa. Tentu saja, beberapa ambang batas mesti ditetapkan. Jika tidak mungkin bisa menampung begitu banyak orang. Anda harus tahu bahwa meskipun ada tidak kurang dari 30.000 orang yang duduk di tempat lelang, masih ada puluhan ribu orang di luar yang melihat ke dalam tempat lelang. Dapat dilihat betapa suksesnya publisitas Zhao Xian untuk lelang ini. Segera, pelelangan akhirnya akan dimulai. Zhao Xian juga duduk di lantai 3, menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, Chu Wangqing berjalan ke panggung lelang dengan langkah kecil. Ada senyum tipis di wajahnya dan tatapan matanya menyapu semua orang di lapangan tanpa meninggalkan jejak. Sekalipun dia berpengetahuan luas, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Ada terlalu banyak orang di antara penonton. Meskipun rumah lelang tempat dia memimpin lelang lebih besar dan lebih mewah daripada kota Hayun. Tetapi dengan begitu banyak orang yang duduk sekaligus, itu adalah yang pertama baginya. Lagi pula, balai lelang mewah itu memiliki persyaratan yang sangat ketat. Orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Namun ketua Zhao tidak menetapkan persyaratan yang ketat seperti itu. Tanpa banyak berpikir, dia dengan ringan membuka bibir merahnya dan mulai menyampaikan beberapa kata pembukaan yang sopan. Selamat datang semua senior dan orang kuat untuk berpartisipasi dalam lelang kamar dagang King Yun ini. Sebagian besar dari kalian pasti tertarik dengan akhir ceritanya, King Wapen. Tetapi gadis kecil ini harus dirahasiakan. Buka mulutmu. Selera banyak pemirsa langsung tergugah. Hah? Apa maksudmu? Bukankah yang terakhir adalah King Wapen? Propaganda ini memang salah. Sudah kuduga, dari mana datangnya senjata raja di gurun utara ini, dan apakah itu dilelang? Lupakan saja. Sekarang kamu sudah di sini, mari kita lihat harta apa saja yang bisa ditemukan di pelelangan ini. Banyak orang asing yang berkuasa mengerutkan kening dan meneriakkan nasib buruk. Namun mereka tidak langsung pergi begitu saja, melainkan ingin melihat harta apa saja yang ada di pelelangan itu. Tanpa King Wapen, jika ada beberapa harta yang cocok untuk mereka yang dapat dilelang, itu akan menjadi perjalanan yang berharga. Mengenai hal ini, Chu Wangqing tidak banyak menjelaskan, ekspresinya masih damai dan mengharukan. Dia bicara perlahan dan langsung ke intinya.
Karena semua orang terburu-buru untuk memulai, nona kecil tidak akan menunda. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya, mengeluarkan tombak yang kuat dari cincin penyimpanan, lalu berdiri di atas meja di depannya, tempat barang-barang lelang diletakkan. Segera setelah tombak ini keluar, banyak orang yang matanya langsung hampir keluar dari kepala mereka. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia menatap tombak di atas meja dengan rasa tidak percaya. Ini, ini. Jika aku tidak salah, ini adalah senjata nasional Xia Raya. Senjata spiritual eksklusif keluarga kerajaan dinasti Xia Agung. Kamar dagang Qingyun punya beberapa trik. Saya mendengar bahwa senjata spiritual eksklusif keluarga kerajaan dinasti Xia besar diawasi dengan ketat. Hampir tidak mungkin senjata nasional berkualitas baik bocor, tetapi mari kita lihat. Kualitas tombak ini bahkan jauh lebih indah daripada senjata-senjata Xia Agung yang pernah kulihat. Mata mereka yang mengetahui barang itu berbinar kagum. Dan kata-kata ini pun membangkitkan seruan banyak orang. Tunggu, itu tidak benar. Namun kemudian, terdengar suara dengungan lembut. Semua orang melihat sekeliling dengan keraguan di wajah mereka. Saya tidak tahu apa yang salah dengan ini. Melihat hal ini, lelaki itu segera menjelaskan. Saya mencari nafkah dengan berburu monster di perbatasan Xia besar. Saya sering bertemu dengan pasukan Xia besar. Saya juga pernah melihat kavaleri naga dari keluarga kerajaan Xia besar. Sungguh agung! Para prajurit berkuda mengenakan seragam baju zirah sisik penunggang naga dan memegang tombak pemburu naga. Di antara semuanya, Dragon Cavalry Scale Armor dan Dragon Chasing Spear adalah senjata spiritual kelas tinggi. Ini adalah senjata nasional yang hanya bisa dikenakan oleh Dragon Army. Mendengar ini, banyak orang diam-diam mengagumi kebesaran keluarga kerajaan Xia Agung. Prajurit kavaleri naga memiliki seperangkat senjata spiritual tingkat tinggi, yang mungkin lebih rendah dibandingkan dengan yang dimiliki keluarga kerajaan Yan. Namun, beberapa orang juga bertanya-tanya, apa yang sedang dibicarakan pria ini? Pria itu segera menjawab. Karena aku telah melihat penampilan dan kualitas dari Dragon Rider Scale Armor dan Dragon Chasing Spear. Yang saat ini dilelang tidak diragukan lagi adalah senjata pemburu naga, tetapi kualitasnya sebenarnya jauh lebih tinggi daripada senjata pemburu naga yang saya lihat di tangan kavaleri naga. Mendengar hal ini, pupil semua orang tiba-tiba mengecil dan mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Kualitas senjata pemburu naga di tangan pasukan naga kerajaan Xia Agung tidak sebagus yang dilelang oleh kamar dagang Qingyun. Apakah ini sedikit terlalu dibesar-besarkan? Melihat suasananya sudah siap, Chuang Qing pun tersenyum manis dan berkata, tamu ini berpengetahuan luas dan ternyata bisa mengenali tombak pengejar naga. Ya, tombak ini adalah tombak pemburu naga, dan ini memang senjata nasional Xia Agung. Tetapi, dia memang berbeda dengan senjata pemburu naga yang dikenakan oleh pasukan kavaleri naga seperti yang kalian ketahui. Karena senjata pemburu naga ini adalah senjata spiritual berkualitas tinggi. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh tempat menjadi gempar. Terutama orang kuat di alam pengumpulan pil yang mengenali tombak pengejar naga bahkan lebih tercengang saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, tidak mungkin! Sama sekali tidak mungkin. Kualitas tertinggi dari tombak pemburu naga yang ditempa di keluarga kerajaan Xia Agung hanyalah senjata spiritual kelas atas. Tombak pemburu naga tidak pernah ditempa sebagai senjata spiritual kelas atas. Mendengar ini, senyum di wajah halus dan cantik Chuang Qing menjadi semakin kuat. Tidak percaya? Kalau begitu, lihatlah dengan mata kepalamu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Chuang Qing langsung menyuntikkan energi spiritualnya ke tubuh senjata pengejar naga. Berdengung. Raungan naga meledak di seluruh tempat bagaikan guntur. Aura mengerikan terpancar dari senjata pemburu naga. Dalam sekejap, ekspresi banyak orang di antara penonton berubah drastis. Aura ini adalah senjata spiritual berkualitas tinggi, tidak ada yang salah dengan itu. Ya ampun! Apakah kamu akan melelang senjata spiritual berkualitas tinggi saat kamu datang? Apakah aku belum bangun?
Saya ingat bahwa Provinsi Bezhou kita hanya memiliki sedikit senjata spiritual berkualitas tinggi. Mengapa kamar dagang Qingyun melelang 2 senjata spiritual berkualitas tinggi satu demi satu? Banyak orang menarik napas dalam-dalam. Mulut mereka penuh dengan keterkejutan dan keterkejutan. Pakar yang bertanya di alam dan Ju tertegun dan membeku di tempat. Kata mustahil masih bergumam di mulutnya. Pandangan dunianya agak hancur. Berdasarkan pemahamannya tentang keluarga kerajaan Xia Agung, tidak ada yang namanya tombak pengejar naga tingkat senjata spiritual tingkat atas. Namun, senjata pemburu naga tingkat senjata spiritual tingkat atas ini sebenarnya diletakkan di depannya. Itu sungguh. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan suasana hatinya saat ini. Ketika Chu Wangqing melihat bahwa suasananya telah mencapai klimaks, dia tersenyum dan berkata, "Senjata spiritual pamungkas, tombak pengejar naga Xia, memiliki harga awal 200.000 batu roh kelas rendah, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10.000 batu roh kelas rendah. Lelang resmi dimulai." Bab ke-72. Bab 72, Sekta Tombak Emas dan Sekta Tombak Perak. Saat Chu Wangqing selesai berbicara, di lantai 3, sudut mulut Zhao Xian berkedut sedikit. 300.000? Mungkinkah meneriakkan harga setinggi itu hanya dengan satu mulut? Saat dia melelang pedang Zixuan, harga awalnya hanya 50.000. Bukannya dia tidak berani meminta harga terlalu tinggi. Saya hanya berpikir bahwa dengan meminta harga yang lebih rendah, beberapa biksu yang tidak memiliki banyak uang dapat merasakan adanya rasa ikut berpartisipasi. Namun, sejumlah besar orang dari pelelangan kali ini berasal dari alam Judan, dan ada juga banyak dari alam kekosongan rusak. Jika saya berteriak 50.000 lagi, ini benar-benar agak buruk. Namun yang lebih mengejutkan adalah, tidak seorang pun mempertanyakan harga awal 300.000 yuan. Sebaliknya semua orang dengan bersemangat mulai meneriakkan harganya. 320.000, 350.000, 400.000. Hampir seketika, harga tombak pengejar naga milik Xia dinaikkan menjadi 400.000 yuan. Tahukah Anda, ini baru permulaan. Harga pasaran senjata spiritual kualitas tinggi adalah antara 500.000 dan ke 600.000. Tentu saja, ini hanya harga pasar. Meskipun senjata spiritual terbaik tidak selangkah senjata raja, namun senjata tersebut bukan hanya biasa dan dapat diperoleh dengan mudah. Oleh karena itu, umumnya mustahil untuk mendapatkannya jika harganya kurang dari ke 600.000. Jika banyak orang yang berkompetisi, harganya akan naik beberapa kali lipat. Pedang Zixuan gagal. Itulah pikiran pertama Zhao Xian. Satu-satunya orang kuat dari alam Sharing Void yang datang ke pelelangan terakhir. Pertarungan memperebutkan pedang Zixuan tidak seketat hari ini. 800.000. Tepat saat Zhao Xian tengah berpikir, tiba-tiba terdengar suara berat. Semua orang di bawah tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Siapa yang begitu kasar hingga menaikkan harga 2 kali lipat? Semua orang melihat ke arah suara itu. Di lantai 2, dekat tangga, seorang pria paruh baya mengenakan baju lengan panjang biru perlahan mengangkat tangan kanannya. Bagian lengan dicetak dengan pola awan yang diukir dengan emas. Sekilas terlihat jelas bahwa dia adalah pribadi yang luar biasa. Wajah lelaki itu tegas dan tampan, dan ada bekas luka yang panjangnya lebih dari 10 cm di pipi kirinya, yang cukup mengejutkan. Melihat laki-laki itu, tiba-tiba terdengar suara seru dari kerumunan. "Itu adalah wakil pemimpin sekte tombak emas Chu Biao. Aku ingat sekte senjata emas ada di selatan, kan? Apakah kamu datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan, meskipun kamu berada di tempat yang sangat jauh? Inilah data Riking Weapon. Tetapi kudengar Chu Biao adalah ahli puncak di alam kekosongan yang menghancurkan. Dia sebenarnya ditempatkan di tangga di lantai 2. Memang ada banyak orang penting di sini hari ini." Dalam diskusi itu, banyak pula yang menantikannya. Mereka tidak menyangka mereka bisa merebut apapun dari begitu banyak bos besar.
Saya sudah membuat rencana untuk menonton pertunjukan itu. Chu Biao, wakil pemimpin sekte senjata emas, duduk dengan tenang di kursi dan tanpa sadar melirik ke samping. 900.000! Suara heroik segera terdengar. Ini menyebabkan keributan lainnya. Suara itu kebetulan datangnya tidak jauh dari Chu Biao. Di sana, duduk seorang lelaki tua berpakaian mewah. Meski rambut dan jenggot lelaki tua itu semuanya putih, matanya cerah dan otot-otot tubuhnya menonjol. Dia tampak lebih seperti lelaki dewasa. Setelah dia selesai menyebutkan harganya, dia melirik Chu Biao dengan tatapan provokatif. Jelas ada dendam di antara keduanya. Itu adalah wakil kepala sekte tombak prak Lin Hao. Sudah lama aku mendengar bahwa ada banyak dendam antara sekte tombak emas dan sekte tombak prak, dan tampaknya memang begitu. Ah! Jadi kedua sekte ini saling bermusuhan? Melihat nama mereka, kupikir mereka adalah sekte saudara. Selama diskusi, banyak orang tampak terkejut. Saya juga cukup penasaran tentang hubungan antara dua sekte besar ini. Hei, sekte tombak prak didirikan lebih dari 100 tahun sebelum sekte tombak emas. Karena sekte tombak prak sangat terkenal, kepala sekte tombak emas memanfaatkan angin timur dan mengambil alih sekte tombak emas. Kemudian dia merekrut pengikut dari seluruh dunia dan merampok sekte tombak prak. Ada banyak pengikut di sekte senjata. Akibatnya, kedua sekte tersebut berselisih satu sama lain dan memiliki sejarah dendam selama ratusan tahun. Seseorang yang mengerti alasannya maju untuk menjelaskan. Mendengar ini, banyak pemirsa yang menghela nafas. Saya tidak menyangka akan ada keterlibatan seperti itu antara kedua sekte ini. Saat ini, musuh sangat cemburu ketika mereka bertemu, jadi wajar saja jika tidak ada seorang pun yang bisa membiarkan siapapun pergi begitu saja. 1 juta! Chu Biao mendengus dingin dan diam-diam mengangkat tangannya untuk menyebutkan harganya. Orang tua ini menawar 1 juta. Apakah ada pelanggan lain yang mau menawar? Melihat ini, Chu Wangqing langsung bertanya, yang dapat dianggap seperti menambahkan bahan bakar ke dalam api. Hai MPH! 1,2 juta! Tak mau kalah, Lin Hao berteriak keras. Fondasi kedua sekte ini cukup mendalam. Di provinsi Beizhou, bahkan sekte Haoyu yang teratas pun jauh tertinggal. 1 juta batu spiritual kelas rendah tidak ada artinya bagi mereka. Dan jika Anda bisa mendapatkan senjata spiritual berkualitas tinggi ini, itu akan sangat bermanfaat. Keduanya saling beradu, dan dalam sekejap harga senjata pemburu naga pertama melonjak hingga lebih dari 2 juta. Di panggung lelang, Chu Wangqing memiliki senyum tipis di wajah halusnya. Namun dia masih cukup terkejut. Harta karun pertama dilelang dengan harga yang mengerikan, yakni 2 juta. Meskipun dia telah menjadi tuan rumah banyak pelelangan, dia belum melihatnya berkali-kali. Lagi pula, format lelang pada kebanyakan lelang benar-benar berbeda dengan lelang yang diadakan oleh Zhao Xian. Rumah lelang biasanya mengeluarkan 1 atau 2 harta karun terakhir dan menggunakannya sebagai gimmick untuk menarik penonton agar berpartisipasi dalam lelang. Sebagian besar harta karun lainnya yang dilelang dikirim ke rumah lelang oleh orang luar. Berapapun jumlah uang yang terjual dalam lelang, rumah lelang hanya akan mengambil komisi, sedangkan sisa uang menjadi milik juru lelang. Namun di pihak Zhao Xian, semua harta karun diambil sendiri oleh kamar dagang Qing Yun. Dan semuanya berkualitas tinggi. Mungkin hari ini aku bisa memecahkan rekor lelangku sebelumnya. Chu Wangqing mendesah dalam hatinya. Di lantai 3, Zhao Xian juga mendesah. Itu 2 juta? Sekte besar hanya punya uang. Dia menyipitkan matanya, merasa cukup nyaman. Bagaimanapun, senjata pemburu naga ini hanyalah permulaan. Tak lama kemudian, harga senjata pemburu naga mencapai 2,4 juta. Harga ini diteriakkan oleh Chu Biao. Setelah meneriakkan harganya, Chu Biao merasa sedikit menyesal. Harga psikologisnya untuk senjata pemburu naga adalah sekitar 2 juta.
2.400.000. Itu sudah cukup tinggi baginya. Walaupun sekta tombak emasnya memiliki prestasi besar, namun tidak kekurangan batu spiritual bermutu rendah. Namun bagaimana jika saat tiba waktunya berkompetisi memperebutkan King Weapon, kita kekurangan jutaan batu spiritual ini? Sebaliknya Lin Hao dan Chu Biao memiliki ide serupa. Jadi sekarang dia agak ragu apakah akan terus berteriak. Setelah ragu sejenak, dia akhirnya tidak membuka mulut untuk menyebutkan harganya. Bagaimanapun, 2.400.000 batu spiritual kelas rendah dilelang untuk senjata spiritual kualitas terbaik, yang sudah sangat banyak. Melihat hal ini, Chu Wangqing tidak berkata apa-apa lagi dan terus merayu mereka berdua untuk menawar. Tak lama kemudian, 3 pengingat selesai. Palu lelang jatuh. Selamat kepada para senior sekta tombak emas karena berhasil melelang 2,4 juta batu spiritual kelas rendah. Setelah berkata demikian, seorang pelayan meletakkan tombak pemburu naga di rak samping panggung dan menempelkan label sekta tombak emas di atasnya. Panggilan. Chu Biao menghela napas lega saat mendengar suara palu jatuh. Dia takut Lin Hao akan terus menawar. Jika memang begitu, dia benar-benar harus terus menawar. Anda bisa kehilangan apa saja, tetapi Anda tidak boleh kehilangan muka karena tertinggal dalam persaingan dengan Silver Spear Sack. Lin Hao merasa sedikit menyesal. Namun semua orang tidak menunggunya untuk mendesah. Chu Wangqing mengeluarkan harta kedua dengan gerakan yang cerdik tanpa memberi siapapun kesempatan untuk bernapas. Saat harta karun kedua diletakkan di panggung, semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak menatapnya. Terutama Chu Biao dan Lin Hao. Tetapi reaksi mereka benar-benar berbeda. Bab ke-73. Bab 73. Kemampuan Chu Wangqing. Pembalikan kutub. Di antara penonton, banyak sekali orang yang menatap dengan tercengang pada harta karun kedua yang dikeluarkan Chu Wangqing. Karena harta karun kedua itu, anehnya, itu juga tombak pemburu naga. Mata orang kuat di alam Judan yang telah berkeliaran di sekitar perbatasan dinasti Xia besar hampir keluar dari matanya. Apa-apaan? Satu lagi. Ah! Dia penuh dengan pertanyaan. Di sisi lain, Chu Biao juga tercengang. Dan senjata pengejar naga? Brengsek! Terlalu ceroboh. Awalnya dia merasa bahwa meskipun senjata spiritual terbaik tidak selangkah senjata raja, itu tetap merupakan harta karun yang bagus. Jika bisa mendapatkannya di pelelangan, itu akan sangat bermanfaat bagi sekta mereka. Jadi saya membeli senjata pemburu naga ini dengan harga yang cukup mahal. Hasil. Kau bilang ada yang kedua? Dia tiba-tiba menjadi depresi. Kalau dia tahu ada yang kedua, dia tidak akan menaikkan harganya menjadi 2,4 juta. Lin Hao di sisi lain tersenyum lebar. Hahaha. Dalam pelelangan biasa, tidak akan menjadi masalah bagi senjata pemburu naga ini untuk meraup lebih dari 1 juta batu spiritual kelas rendah. Tetapi, tentu saja, sulit untuk mendapatkan 2 juta. Lagi pula, senjata spiritual berkualitas tinggi sangat langka dan berharga di Provinsi Beizhou, tetapi jika diperluas ke seluruh dinastian, meskipun masih sangat berharga, kelangkaannya secara alami akan sangat berkurang. Ini adalah pertama kalinya Chu Biao membayar begitu banyak premi untuk pelelangan dan dia dimanfaatkan. Sebagai musuh bebuyutan, Lin Hao tentu saja sangat senang. Tentu saja dia juga terkejut. Kamar dagang di tanah terpencil di utara ini. Dia sebenarnya mampu mengeluarkan 2 senjata spiritual berkualitas tinggi secara berurutan. Dan semuanya merupakan senjata nasional dinasti Xia besar. Ini sungguh mengejutkan. 2 senjata spiritual berkualitas tinggi. Mungkinkah kota kerajaan Xia Agung telah dirampok? Di lantai 2, Yan Min bergumam. Dia telah tinggal di kota raja Yan untuk waktu yang lama dan tidak banyak bepergian keluar untuk melihat dunia. Tetapi dia berpikir bahwa tanah tandus di utara ini tidak akan bisa mendapatkan 2 senjata spiritual kualitas terbaik dari dinasti Xia besar, bukan? Mereka pasti telah merampok dinasti Xia besar.
Wanita tua di sebelah Yan Min menggerakkan bibirnya sedikit, menahan keinginannya untuk mengeluh, dan berkata perlahan. Putri, meskipun dinasti Xia Agung terus-menerus dilanda pertikaian, kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatanku, Yan Agung. Jika kamar dagang Qingyun dapat mengalahkan Yang Agung, mereka semua telah dirampok. Saya khawatir Dayan kita harus mengganti namanya. Mendengar ini, Yan Min mengerutkan bibirnya dan berkata, Aku tahu Nenek Lan, aku hanya berbicara dengan santai. Apa yang dikatakan Tuan itu? Oh, benar, dibesar-besarkan untuk mengekspresikan keterkejutanku. Ekspresi wanita tua itu tetap tidak berubah. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Saya salah paham dengan maksud sang putri, tolong hukum dia. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yan Min melambaikan tangannya berulang kali, dan matanya kembali ke senjata pengejar naga kedua di panggung. Mereka terlihat sama persis. Sungguh mengejutkan. Bagaimana mungkin kamar dagang Qingyun memperoleh harta karun seperti itu? Dia berkedip, matanya penuh rasa ingin tahu. Di sisi lain, Chu Wangqing juga mengumumkan dimulainya lelang seperti sebelumnya. Tentu saja harga awal tidak berubah sama sekali. Kali ini pelelangannya masih sangat sengit. Dalam waktu kurang dari 10 napas, harga senjata pemburu naga kedua ini telah mencapai 1 juta. Dan melihat postur ini, ia harus diangkat. Lin Hao secara alami terlibat. Kuncinya adalah setiap kali dia menawar, dia akan sengaja menatap Chu Biao, mengedipkan mata padanya, sengaja membuatnya marah, dan terlihat begitu kejam sehingga dia tidak pantas dipukul. Meskipun tidak pantas melakukan ini sebagai wakil kepala, itu dapat membuat Chu Biao dan sekte tombak emas merasa lemah. Itu keren. Chu Biao tersipu karena marah. Saya belum berani menanyakan harga. Karena saya harus menabung sampai tiba saatnya melelang senjata raja. Yang bisa dilakukannya hanyalah menatap balik dengan tajam. Namun ini sebenarnya tidak menyinggung. 2 juta! Lin Hao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan meneriakkan harga tertingginya. Dia sangat percaya diri. Dalam kasus ini, tak seorang pun akan berdebat dengannya lagi. Sambil memikirkannya, dia memandang Chu Biao dengan pandangan provokatif. Chu Biao hanya memalingkan kepalanya dan mengabaikannya. Dan persis seperti yang dipikirkan Lin Hao. Harganya yang mahal, 2 juta, sudah cukup untuk membuat kebanyakan orang mengurungkan niat. Melihat tidak ada yang menawar lagi, Chu Wangqing merasa sedikit tidak puas dengan harga 2 juta. Pikirannya berputar, dan ada sedikit binar di matanya. Kamu pasti ragu dengan tombak pemburu naga ini. Beberapa orang pernah berkata sebelumnya bahwa dinasti Xia Agung tidak pernah menempa tombak pemburu naga, yang merupakan senjata spiritual terbaik. Memang benar begitu. Sebenarnya, tombak pengejar naga ini sendiri tidak ditempa oleh dinasti Xia Agung. Begitu Chu Wangqing mengucapkan kata-kata ini, banyak orang tampak penasaran. Lalu siapa yang menempa 2 senjata pemburu naga ini? Orang kuat di alam pengumpulan dan bertanya dengan tidak sabar. Dia sudah lama diganggu oleh pertanyaan ini, menggaruk-garuk kepala dan kepalanya. Jika dia tidak mendapatkan jawabannya, dia mungkin tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Banyak pemirsa juga menantikan jawaban Chu Wangqing. Lantai 3. Zhao Xian tidak bisa menahan rasa tertariknya. Dia tidak banyak bicara tentang tombak pemburu naga. Dengan kata lain, Chu Wangqing sekarang sepenuhnya bebas mengekspresikan dirinya. Zhao Xian juga ingin melihat bagaimana Chu Wangqing akan mengeditnya. Melihat banyak sekali mata yang tertuju padanya, Chu Wangqing tidak bisa menahan senyum. Gadis kecil ini hanyalah seorang juru lelang biasa. Bagaimana dia bisa tahu ahli penyuling senjata terbaik mana yang menempa senjata ajaib ini? Mendengar ini, banyak orang langsung kecewa. Aku tidak tahu, jadi apa yang kamu katakan? Semuanya membosankan. Orang yang berada di alam alkimia juga tiba-tiba tampak kecewa. Namun, suara Chu Wangqing berubah. Meskipun gadis kecil itu tidak tahu siapa penempa tombak pemburu naga,
dia pastilah seorang tokoh besar yang terkenal. Ahli senjata itu dapat menempa beberapa senjata spiritual berkualitas tinggi secara berurutan, yang cukup untuk membuktikan bahwa levelnya sangat tinggi. Apa yang ditempanya adalah senjata nasional dinasti Xia besar. Saya khawatir itu ada hubungannya dengan dinasti Xia besar. Jika aku bisa menggunakan senjata pemburu naga ini untuk menemukan dinasti Xia besar. Setelah berkata demikian, Chu Wangqing tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Kebanyakan orang yang hadir adalah orang-orang kuat di tingkat Danju atau di atasnya. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Melihat Chu Wangqing melakukan ini, mata semua orang berbinar. Ya, dinasti Xia Agung tidak pernah memiliki senjata spiritual berkualitas sangat tinggi ini, tombak pemburu naga. Jika kita dapat memperdagangkan barang ini dengan dinasti Xia besar, kita bahkan mungkin dapat menghasilkan banyak uang, sehingga dapat berhubungan dengan dinasti Xia besar. Dengan cara ini, nilai dari senjata pemburu naga ini tidak sesederhana senjata spiritual tingkat tinggi. Di bawah panggung, mata banyak pembangkit tenaga listrik Shadowing Void Realm bersinar dengan cahaya. Dinasti Xia Agung tidak lebih lemah dari dinastian Agung. Bahkan jika pertikaian sipil terus berlanjut, ia masih dapat bersaing dengan dinastian Agung. Tak perlu dikatakan lagi, kemampuannya hebat. Jika dia bisa berteman baik dengan dinasti Xia Agung, rasanya seperti memeluk paha seseorang. Godaan ini tidak biasa. 2 juta dan 2 juta! Bahkan seorang pria kuat di alam Shadowing Void pun tak kuasa menahan diri untuk berteriak kegirangan. 2.300.000! 2.400.000! Segera setelah itu, seolah-olah menimbulkan efek kupu-kupu, Shadowing Void Realm lainnya berteriak keras. Karena terhubung dengan dinasti Xia besar, nilai ini sendiri pasti lebih dari 2 juta batu spiritual kelas rendah. Melihat ini, Lin Hao menangis dan Chu Biao tertawa. Pembalikan kutub. Bab ke-74. Bab 74, Sekte Yin Yang. 3 naga mengejar senjata. Menyaksikan harga senjata Dragon Chaser melambung tinggi dari 2 juta menjadi 3 juta, dan masih terus naik. Lin Hao menangis, merasa sangat tidak nyaman. Jika dia tahu masih akan ada masalah ini, dia akan melawan Chu Biao sampai akhir di ronde terakhir. Sekarang semua orang tahu bahwa senjata pemburu naga itu luar biasa, jadi harganya tidak bisa diturunkan. Di sampingnya, bekas luka di wajah Chu Biao bergetar, dan terlihat jelas betapa bahagianya dia. Dia pernah dibenci oleh Lin Hao beberapa waktu lalu, yang membuatnya merasa sangat kesal. Saya pikir saya telah dimanfaatkan. Tidak pernah terpikir. Bukan saja dia tidak dimanfaatkan, tapi dia malah mendapat keuntungan besar. Mampu membuat saingannya Lin Hao merasa tidak nyaman membuatnya merasa sangat bahagia. 3,5 juta. Ketika harga lelang baru saja mencapai 3 juta, suara yang agak menyeramkan tiba-tiba terdengar dari lantai 2. Banyak pemirsa yang terkejut. Seketika mereka semua melihat ke lantai 2. Saya melihat seorang laki-laki yang berpenampilan agak feminin sedang duduk di kursi di tengah lantai 2. Kulit pria itu pucat, matanya cerah, dan posturnya lebih menyerupai wanita daripada pria. Itu adalah tetua agung dari Sekte Yin Yang. Setelah seseorang mengenali identitas pria itu, mereka tak dapat menahan diri untuk berseru dengan suara pelan. Kata-kata itu juga menyebabkan banyak pemirsa dari tempat lain memandang dengan aneh. Tidak banyak orang di Provinsi Beizhou yang pernah mendengar tentang Sekte Yin Yang, tetapi orang-orang dari luar tentu pernah mendengarnya. Dikatakan bahwa Sekte Yin Yang telah diwariskan selama ribuan tahun, dan setiap orang telah mempraktikkan suatu teknik dari atas ke bawah. Teknik ini disebut metode mengusir setan. Walau cara ini tidak ada mutunya, namun jika diamalkan dalam prestasi agung, khasiatnya sesungguhnya tiada tara. Tingkat keterampilannya buruk, bahkan lebih buruk dari yang sebenarnya. Seseorang menjelaskan dengan suara rendah. Hal itu langsung menimbulkan kehebohan. Apakah ada keterampilan misterius seperti itu di dunia ini? Tidak ada levelnya, tapi jika Anda berlatih pencapaian hebat,
itu dapat dibandingkan dengan keterampilan tingkat bumi. Bukankah itu berarti semua orang di sekte Yin yang berlatih teknik tingkat bumi? Memikirkan hal ini, beberapa orang tampak bingung. Jika memang benar demikian, maka sekte Yin yang tidak akan mampu menjadikan semua orang seperti naga. Tetapi jelas, meskipun sekte Yin yang sangat kuat, namun sebenarnya tidak sekuat itu. Lelaki itu terkekeh dan langsung berkata, "Cara mengusir setan ini bukannya tanpa efek samping. Jika Anda bergabung dengan sekte Yin Yang dan ingin berlatih metode mengusir setan ini, Anda harus mengebiri tubuh Anda terlebih dahulu." Mendengar ini, banyak orang tampak bingung. "Kebiri? Apa maksudnya? Apakah Anda benar-benar memutus kontak dengan pasukan yang Anda ikuti sebelumnya?" Mendengar hal itu, senyum lelaki itu makin lebar dan ia pun berkata sambil tersenyum, "Yang dimaksud dengan pengebirian adalah mengeluarkan benda itu dari selangkanganmu." Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Orang baik. Ternyata dia ingin bunuh diri. Tiba-tiba, banyak orang tidak dapat menahan rasa dingin di selangkangan mereka dan langsung kehilangan pikiran. Bercanda. Saya ingin berpikir bahwa mereka telah membunuh saudara kedua hanya dengan satu keterampilan, tidak mungkin. Dan melihat tetua agung sekte Yin Yang, mereka juga mengerti. Tetua agung ini pada pandangan pertama tampak seperti orang yang dikebiri. Tidak heran dia terlihat seperti ini. Luo Guanyu, tetua agung sekte Yin Yang, hanya melirik perbincangan di sekelilingnya dan tidak ambil pusing dengan komentar tersebut. Namun matanya terfokus pada senjata pengejar naga. 3,5 juta batu spiritual kelas rendah. Harga ini tidak rendah. Tapi masih belum sampai batasnya. 3,6 juta. Tak lama kemudian, suara lain datang. Dan orang yang menagih harganya adalah Lin Hao. Pada saat ini, wajahnya penuh dengan tekad, seolah-olah dia telah mengambil keputusan dan membuat semacam keputusan. Dia meneriakkan harganya. "Chu Biao telah memperoleh tombak pemburu naga. Jika aku tidak memperoleh tombak pemburu naga ini, saat itu sekte tombak emas akan berhubungan baik dengan dinasti Xia besar, yang akan menjadi ancaman besar bagi sekte tombak peraku. Aku juga harus mendapatkan senjata pemburu naga ini." Mengenai tawaran Lin Hao, Luo Guanyu hanya melirik dengan jijik, lalu berbicara dengan tenang. "Hai MPH, 4 juta. Wow! Semua orang memandang Luo Guanyu dengan takjub. "Oh sial, ini terlalu kaya. Buka saja mulutmu dan teriakan 400.000 yuan lagi." Wajah Lin Hao berubah pucat. Bagaimana kita bisa berdebat mengenai hal ini? Risiko melelang senjata pemburu naga ini seharga 4 juta batu spiritual kelas rendah terlalu besar. Meskipun tombak pengejar naga memiliki nilai tersembunyi, setelah diperoleh, tombak itu dapat diperdagangkan dengan dinasti Xia besar atau bahkan memperoleh akses ke sana. Bisa. Bagaimana jika itu tidak terjadi? Jika itu hanya transaksi sederhana dengan dinasti Xia besar, tombak pemburu naga tidak akan sebanding dengan harganya. Belum lagi. Lin Hao menoleh dan melirik Luo Guanyu. Sekte Yin yang lebih kuat daripada sekte tombak emas dan sekte tombak perak. Bagaimanapun, itu adalah sekte besar yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Latar belakang mereka tidak ada bandingannya. Kami benar-benar ingin bersaing. Dia jelas tidak bisa bersaing. Memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya dan berteriak. 4 juta, 1 juta! 4,5 juta! Begitu dia berteriak, suara tenang Luo Guanyu terdengar. Kepala Lin Hao tiba-tiba terkulai. Tak dapat mengalahkannya. Tak dapat mengalahkannya. Tak dapat mengalahkannya sama sekali. Mulut ini bernilai 400.000 yuan, bagaimana Anda mengejanya? Dia masih harus menyimpan batu roh untuk bertarung memperebutkan senjata raja ketika saatnya tiba. Senjata spiritual berkualitas tinggi, itu sungguh tidak bernilai. Setelah menenangkan dirinya, dia berhenti menawar. Melihat ini, Chu Biao juga tertawa keras.
Bagaimana Lin Hao mengejek mereka yang diejeknya tadi, dia sekarang sedang mengejek Lin Hao yang diejek. 3 perintah terakhir terjatuh. Chu Wangqing juga tersenyum dan mengumumkan. Selamat kepada para senior sekte Yin yang karena berhasil melelang 4,5 juta batu spiritual kelas rendah. Setelah dia selesai berbicara, pelayan itu pun meletakkan tombak pemburu naga di rak samping dan melabelinya dengan nama sekte Yin Yang. Dia juga cukup terkejut. Tak disangka, efek yang ditimbulkan kali ini begitu dahsyat, yakni langsung membuat harga senjata pemburu naga naik 2 kali lipat. Sambil memikirkannya, dia segera mengeluarkan harta yang ketiga. Begitu harta karun ini dilepaskan, seluruh penonton terdiam. Chu Biao yang masih mengejek Lin Hao pun terdiam. Chu Biao yang sedang murung pun ikut terkejut. Karena harta ketiga ini juga merupakan senjata pemburu naga. 3 senjata pemburu naga? Tidak, apakah kamar dagang Qing Yun bekerja sama dengan pemurni senjata spiritual kelas atas itu? Dia mengeluarkan 3 senjata spiritual kelas atas secara berturut-turut. Tunggu sebentar, tidak peduli seberapa hebatnya seorang pemurni senjata, mustahil untuk menciptakan 3 senjata spiritual berkualitas tinggi secara berurutan, bukan? Itu semua adalah senjata nasional dinasti Xia besar. Saya pun yakin. Penonton banyak bicara. Dia mengagumi kamar dagang Qing Yun dan jatuh ke tanah. 3 senjata spiritual berkualitas tinggi dibuka berturut-turut. Lelang semacam ini jarang terlihat bahkan oleh orang luar. Bahkan tidak dapat dikatakan jarang terlihat, hampir tidak pernah terlihat. Belum lagi mereka, tapi para petinggi di lantai 2, semuanya tampak aneh saat ini. Dari mana kamar dagang Qing Yun mendapatkan begitu banyak senjata spiritual berkualitas tinggi? Luo Guanyu sedikit mengernyit, berpikir dalam hati, cukup bingung mengenai hal ini. Chu Biao dan Lin Hao juga terlihat sedikit rumit. 3 senjata spiritual tingkat atas. Bahkan untuk sekte setingkat mereka, tidaklah mudah untuk mengeluarkan 3 senjata spiritual berkualitas tinggi sekaligus. Terlebih lagi, mereka juga mendengar bahwa semua barang dalam lelang ini disediakan oleh kamar dagang Qing Yun sendiri, dan tidak disebutkan tentang pengiriman barang tersebut ke lelang. Ini sangat menggugah pikiran. Sementara banyak orang tengah meratap dan berdiskusi, suara Chu Wangqing sudah terdengar. Senjata pemburu naga ketiga secara resmi dilelang. Meskipun dia bingung, Lin Hao sama sekali tidak ragu. Sebelum orang lain sempat berbicara, dia berteriak keras. 2.400.000. Sekali suap, harganya langsung naik menjadi 2,4 juta. Hal ini tentu saja membuat banyak orang takut. Tetapi, dengan nilai tersembunyi dari tombak pemburu naga, 2,4 juta saja tidak akan mampu menekan semua orang. Tak lama kemudian, karena adanya persaingan dari banyak pihak, harga lelang senjata pemburu naga yang ketiga pun naik menjadi 3 juta. Namun tanpa Luo Guanyu, dia mengajukan tawaran. Harga senjata pengejar naga ketiga tidak dinaikkan menjadi 4 juta pada akhirnya, dan dilelang oleh Lin Hao seharga 3,2 juta batu spiritual kelas rendah. Saat senjata pengejar naga ketiga diletakkan di rak, banyak penonton yang memandang aneh. Katakan padaku, harta karun berikutnya adalah senjata pemburu naga, kan? Mungkin tidak juga. Senjata spiritual terbaik tidak akan lebih dari kubis. Lihatlah ekspresi di wajah juru lelang yang cantik itu, mirip sekali dengan dirinya. Penontonnya penuh dengan keluhan. Lagi pula, mereka agak lelah melihat harta karun setelah menontonnya 3 kali berturut-turut. Menanggapi keraguan penonton, bibir Chu Wangqing sedikit terbuka. Harta karun keempat ini, saya pikir semua orang di sini ingin menyimpannya. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah kotak giok putih muncul di panggung lelang. Bab